Saya izin untuk mengecek apakah Dokter Ella sudah bergabung ya, izin menanyakan, Mas Risa apakah Dokter Ella sudah bergabung? Oh iya ini narasumber kita yang cantik ini Bu Ella. Terima Ya. kasih. Kemudian untuk Bu Risma yang akan menjadi moderator, apakah masih sudah on ya, Bu Risma? Izin Ya, untuk. Bu Pi. Oke. Baik, terima kasih untuk waktu selanjutnya sesuai dengan jadwal kita akan menuju pada materi di sesi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Yael Esti Kuncolo SPKK. Kemudian pada hari ini moderator kita adalah Ibu Nisma Abdurrahman SKM MKes. Untuk waktu kami persilahkan untuk langsung dihandle oleh Bu Nisma. Terima kasih. Terima kasih Bu Pi. Selamat pagi Dokter Ella, bisa dengar suara saya? Selamat pagi, jelas Mbak Nisma. Sehat ya Dok? Sehat, terima kasih. Baik, kita mulai Dok. Untuk materinya nanti dokter yang share screen ya. Betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk sahabat edukasi Indonesia yang bergabung pada workshop kali ini. Baiklah, kita akan masuk materi berikutnya yaitu terkait dalam hari ini terkait HVA dan PCRA di Puskesmas yang akan disampaikan oleh Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro SPKK. Mungkin sebelumnya saya bacakan sedikit CV-nya Dr. Ella. Kita biasa sapa Dr. Yael dengan Dr. Ella ya Dok. Untuk riwayat pekerjaan, beliau merupakan surveyor UKP FKTP, kemudian juga merupakan surveyor akreditasi rumah sakit. Sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Penunjang Medis di Rumah Sakit Kensaras, dan juga merupakan Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Kensaras, serta Ketua Subkomite Mutu Profesi Komite Medik Rumah Sakit Kensaras. Untuk pendidikan, Fakultas Kedokteran Diponegoro Semarang, dan pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin juga di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Baik, untuk Dr. Ella, penyampaian materinya dimulai pada jam 9.30 sampai jam 11, Dok. Mungkin sekitar 30 menit sebelum materi selesai kita akan buka diskusi sebelum waktunya habis, Dok. Kami persilahkan, Dok. Siap, terima kasih Mbak Nisma. Selamat pagi ya, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Persakmi dan seluruh pengurus Persakmi, kemudian kepada Ketua Senesia atau Sahabat Edukasi Indonesia yang luar biasa, serta seluruh jajaran pengurus. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman peserta. Mudah-mudahan masih semangat ya di sesi yang kedua ini. Izin saya langsung share screen ya Mbak Nisma ya. Jadi nanti hari ini saya akan men-sharingkan dua materi yang merupakan tools dari manajemen resiko yang tadi Bapak Ibu udah dengar dari Dr. Cahyono. Jadi saya akan mulai dari HVA, kemudian nanti dilanjut dengan PCRA. Nah, kemudian nanti saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab ya. Slide saya sudah nampak ya, Mbak Nisma? Sudah nampak Bu Ella. Cuman perlu di full screen kan, Dok? Ya, sudah full. Terima kasih Pak Tri. Oke, kita masuk di materi yang pertama yaitu Hazard Vulnerability Assessment atau yang biasa kita sebut HVA. Terima kasih tadi sudah dibacakan CV saya dan merefresh yang tadi sudah disampaikan Dr. Cahyono. Jadi kalau kita bicara MFK, tentu teman-teman peserta harapannya bisa memenuhi standar akreditasi, entah yang nanti yang baru atau yang lama yang akan dipakai. Tapi ini kita review sedikit tentang standar akreditasi yang versi revisi di 1.4.4. Jadi
apa sih hubungannya HVA dengan standar tersebut? Di sini nanti teman-teman bisa cek kembali seperti yang disampaikan Dr. Cahyono di kriteria 144 di EP yang pertama. Di sini diminta bagaimana nanti teman-teman puskesmas melakukan identifikasi risiko terkait adanya bencana sesuai dengan letak geografis dan bagaimana akibatnya terhadap pelayanan. Nah, bagaimana teman-teman melakukan identifikasi risiko tersebut? Kita akan menggunakan suatu tools yang namanya HVA. Nah, tentu sebelum saya mulai presentasi, ada tujuan yang diharapkan dengan kita bersama nanti ya selama 1 hari, 1 sesi ini. Nah, saya ingin mengambil sebuah quote dari Stephen Covey. Kalau teman-teman suka baca buku Seven Habits ya, untuk para pakar atau orang-orang yang efektif dan segala macamnya, beliau mengatakan bahwa begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan yang teman-teman pikirkan. Jadi kalau teman-teman harapannya saya sih mengikuti acara ini nggak cuma tujuannya adalah pemenuhan standar akreditasi, tapi teman-teman punya vision bahwa seperti yang tadi Dr. Cahyono sampaikan ya, bahwa fasilitas teman-teman tuh harus dijaga supaya safety-nya benar-benar terjamin, baik untuk teman-teman sendiri sebagai staf puskesmas, kemudian masyarakat, pasien, pengunjung, dan lingkungan. Nah, harapannya nanti dengan visi tersebut, dengan tujuan tersebut, teman-teman sudah tahu apa ya kurangnya saya terkait dengan MFK, apa langkah yang harus saya lakukan, dan mungkin salah satunya adalah teman-teman harus paham betul apa sih sebetulnya HVA itu. Nah, nanti kita akan sampaikan mengenai apa sih konsep dasar dari kita melakukan HVA, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya teman-teman bisa membuat HVA, dan apa sih sebetulnya aplikasi dari HVA tersebut dalam nanti yang teman-teman akan kerjakan di puskesmas teman-teman. Nah, yang pertama, kita masuk ke konsep HVA. Jadi, apa sih sebetulnya Hazard Vulnerability Assessment? Jadi, HVA itu sendiri adalah sebagai suatu proses. Tadi kan EP-nya bilang, mana proses identifikasi terkait rencana bencana nantinya. Nah, diambillah HVA, karena HVA adalah suatu proses untuk mengidentifikasi. Yang teman-teman nanti identifikasi adalah kerentanan tertinggi Fasiankes. Kata tertinggi nanti erat kaitannya dengan nanti teman-teman memprioritaskan terhadap apa? Terhadap bahaya. Baik itu bahaya alam maupun bahaya buatan manusia. Kemudian teman-teman juga nanti akan mengakses dampaknya bagaimana ya terhadap Fasiankes teman-teman dan masyarakat. Jadi inilah HVA. Suatu proses, suatu tools untuk nanti teman-teman mengidentifikasi antara kerentanan terhadap dampaknya. Nah, ini sama halnya dengan kalau kita bicara nanti risk assessment. Kadang banyak orang yang suka bingung, HVA sama risk assessment itu sama nggak ya? Atau beda? Atau itu bagiannya? Atau apa ya itu? Nah, tadi Dr. Cahyono sampaikan bahwa begitu kita bicara manajemen resiko, ada bagian mengakses resiko atau risk assessment. HVA itu sama dengan risk assessment, walaupun nanti beberapa targetnya, spesifikasinya mungkin agak terkhusus. Tapi ini adalah suatu risk assessment tool. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Sehingga kalau nanti teman-teman sudah paham, tadi Dr. Cahyono banyak menyampaikan tentang konsep manajemen risiko, itu menjadi dasar pemikiran teman-teman untuk nanti menyusun HVA, dan nanti kalau kita bicara PCRA dan IKRA, itu benangnya ada. Semuanya hampir kurang lebih sama, tinggal nanti fokusnya pada apa, tujuannya apa. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman nggak bingung, kok ada PCRA ya, di sini kok ada HVA ya, apa hubungannya dengan manajemen risiko? Ini adalah satu tools untuk teman-teman mengakses risiko yang mungkin ada. Nah, berikutnya, kita lihat lagi ke apa yang sudah Dr. Cahyono sampaikan terkait konsep manajemen risiko. Jadi seperti flowchart dari manajemen risiko, HVA itu mengikuti pola tersebut. Ya, jadi cuman kalau kita bicara tentang nanti efeknya ke emergency, ke bencana, segala macamnya, nah kita memang pakai toolsnya yang umum dipakai adalah HVA. Sebetulnya ada banyak jenis tools yang teman-teman bisa gunakan, tapi memang yang disarankan itu teman-teman menggunakan HVA. Nah, kalau kita cek HVA, dari mana ya sebetulnya HVA? Nah, ini ada suatu organisasi dengan isinya segala macam
fasilitas pelayanan kesehatan di bawah Kaiser Permanente. Jadi beliaulah yang mengeluarkan suatu tool yang namanya HVA ini. Tujuannya itu memang awalnya untuk rumah sakit. Semua rumah sakit yang ada di bawah organisasi tersebut, prinsipal tersebut atau Kaiser Permanente untuk nanti kaitannya dengan K3 dan disaster. Jadi sebetulnya kalau nanti teman-teman suka browsing ya, kan nanti HVA Tools, nanti ada yang versi 2014, ada lagi versi 2017 atau yang redesign bahasanya. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang mana aja silahkan. Tapi yang memang sudah diadopt ke bahasa Indonesia, kemudian disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia, kondisi ancaman yang ada di Indonesia, memang lebih banyak kita menggunakan yang 2014. Tapi kalau teman-teman berasa 2017 lebih oke deh, karena lebih simple misalnya, silahkan aja. Tapi yang untuk banyak saya bahas di sini secara umum yang versi 2014. Nah, nanti kalau teman-teman lihat HVA, ada butir-butir penting yang teman-teman harus ketahui. Jadi Hazard Vulnerability Assessment. Hazard bahaya, vulnerability kerentanan. Jadi pengkajian atau kajian tentang bahaya dan kerentanan sebuah Fasiankes. Sehingga nanti teman-teman harus bisa mengakses, mengetahui apa ya bahaya yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana kerentanan Fasiankes saya terhadap bahaya tersebut. Tapi nggak cuma berhenti di situ, teman-teman juga harus melihat apakah ada tindakan yang sudah siap yang saya lakukan dan nantinya perlu saya lakukan dan dikaitkan dengan sumber daya yang ada. Jadi memang kalau kita bicara risk management, tentu ada proses mengakses, tapi teman-teman juga nantinya endingnya tetap harus melakukan suatu rencana pengendalian risiko. Nah, itu yang nanti bisa terintegrasi dengan semua program manajemen risiko. Ya. Nah, HVA perlu dilakukan minimal setahun sekali, setidaknya setahun sekali. Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman, tapi kalau di standar, kita kembali bicara tentang standar, tentu dilakukan setahun sekali, dan nanti di salah satu poin dari HVA, itu menjadi dasar untuk nanti teman-teman membuat disaster plan di Fasiankes teman-teman. Nah, ada satu formula yang saya ingin ingatkan. Jadi hari ini kan kita bicara segala sesuatu tentang resiko, dan bersyukur tadi Dr. Cahyono kan udah sampaikan apa sih sebetulnya resiko. Nah, kalau saya versi yang selalu saya ingat, resiko itu adalah suatu dampak kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap sesuatu. Jadi selalu ada kata kemungkinan, probability, selalu ada dampak negatif. Jadi itu formula dari resiko itu bermain-main di situ. Resiko umumnya kalau kita bicara resiko tentu suatu dampaknya negatif. Kalau probability kayak kita main judi, maksudnya kita gambling, itu ada probability. Teman-teman pasti udah tahu probability. Jadi formula untuk HVA itu kembali sama. Ada probability, ada kemungkinan terjadinya suatu bahaya, tapi kita lihat severity-nya, dampaknya. Kalau kita bicara suatu severity, kan suatu berat ringannya dampak itu tergantung pada dampak itu sendiri, tapi kita punya tameng, preparedness, kesiapan kita. Semakin tinggi dampak, tentu resikonya akan semakin besar. Tapi kalau Fasiankes teman-teman semakin siap, punya backup plan, punya infrastruktur yang dapat mencegah resiko tersebut, tentu resiko tersebut akan terminimalisir. Sehingga formulanya probability, kemungkinan, dikali dampak atau impact dikurangi dengan preparedness teman-teman atau kesiapan teman-teman. Jadi mohon ini nanti formula ini teman-teman pahami betul, karena nanti waktu teman-teman mengisi kadang suka bingung, kok angkanya beda ya, ini maksudnya bagaimana ya, terkait kita bicara HVA. Nah, nanti harapannya dengan teman-teman melakukan HVA akan membantu Fasiankes teman-teman untuk menilai hazardnya bagaimana dan vulnerability, kerentanan terhadap dampak tersebut. Nah, nanti setiap hazard atau bahaya akan dianalisa. Teman-teman akan melihat probability untuk menyusun formula tadi ya. Probability-nya seperti apa, dampaknya seperti apa, organisasi siap atau enggak, dan kemampuan respon organisasi itu bagaimana. 4 item inilah yang nanti akan dipecah untuk mengisi item-item yang nanti ada di tools HVA yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di sini ini versi 2014 ya. Kalau versi 2017 itu ada satu tambahan khusus, yaitu ada suatu alert
atau notification atau kejadian. Jadi kalau nanti teman-teman ini kan berdasarkan perkiraan. Tapi nantinya kalau begitu ada suatu kejadian benar, nanti kalau di HVA 2017 ada suatu tambahan kolom sehingga waktu teman-teman menarik balik untuk menentukan probability, kemungkinan teman-teman sudah punya data. Tahun ini kita kemungkinan terjadinya banjir, teman-teman kira-kira berdasarkan masukan dari berbagai macam organisasi misalnya. Untuk menyusun tahun depan, tentu teman-teman harus menarik data yang dulu. Nah, kalau pakai HVA 2017 itu, ada data-data tersebut yang tinggal teman-teman tarik berdasarkan yang sudah pernah terjadi di tahun sebelumnya. Tapi karena yang sudah diterjemahkan, kita pakai yang ini aja ya. Nah, di sini kolomnya tadi, formulanya sama, probability dikali severity ketemu risk. Probability, kemungkinan terjadinya bahaya tersebut, nanti ada scoringnya, 0 sampai 3. Kemudian kalau kita bicara severity, di situ ada dampak dan preparedness. Nanti dari dampak akan dilihat, bagaimana ya dampaknya terhadap manusia, dampaknya terhadap properti, atau infrastruktur teman-teman, dan dampaknya terhadap bisnis atau service atau pelayanan teman-teman. Nah, di sini akan dihitung juga scoringnya 0 sampai 3. Kalau kita bicara tentang preparedness atau mitigation yang sudah teman-teman lihat atau teman-teman siapkan, nanti ada yang namanya preparedness kesiapannya, kemudian respon internalnya sudah solid atau belum, source-nya ada atau enggak, atau sumber daya ada atau enggak, dan kita yang punya yang namanya external response, bagaimana kerjasama lintas sektor, ataukah dari pemadam kebakaran sudah siap, sudah standby, itu juga akan dihitung. Ya, sehingga nanti waktu teman-teman men-scoring, tentu diingat ya, kalau probability semakin tinggi, tentu resikonya akan semakin tinggi. Severity, semakin tinggi impact-nya, dampaknya, tentu akan semakin tinggi scoring-nya. Lain halnya di preparedness atau kesiapan, semakin siap, tentu nilainya akan semakin kecil, karena resiko yang muncul bila fasilitas teman-teman siap akan semakin kecil. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Jadi, sebagai contoh, kita ambil bencana aja. Bencana salah satunya adalah banjir. Di sebuah, kayak saya di Kabupaten Semarang, di Kota Semarang aja yang di bawah, resiko terjadinya banjir, bagaimana ya? Nah, teman-teman mengasesnya begini, probability-nya seperti apa ya? Kayaknya berdasarkan data, kita tiap tahun nih sering banget nih banjir. Ya benar banjir. Oke, nanti teman-teman ada panduan scoring, anggap aja kita skor 3. Nah, tapi kita lihat di Fasiankes, puskesmas saya deket sama pantai, deket sama area banjir. Begitu banjir beneran, itu biasanya nih langsung nih masuk ke gedung utama, kemudian merusak rekam medis, merusak apalagi ya, sistem IT-nya. Nah, tentu propertinya rusaknya parah, teman-teman skor tinggi. Bisnis impact-nya gimana? Wah, banjirnya tuh sampai seleher nih misalnya ya. Akhirnya pelayanan terganggu, skornya teman-teman tinggi. Kemudian ke human-nya. Ya, waktu itu kalau banjirnya parah banget, amit-amit nih ya, ada beberapa yang terus sampai tenggelam, amit-amit. Kemudian ada yang sampai terus cedera karena keseret arus, amit-amit ya. Tentu teman-teman skor tinggi. Tapi itu pengalaman tahun lalu, kita udah siap loh. Jadi kita sudah punya nih regulasi yang baik. Kita sudah melatih nih kalau sampai banjirnya baru 5 cm, kita udah langsung tutup-tutup segala macam. Nah, itu preparedness-nya berarti oke. Berarti preparedness-nya teman-teman high. Skornya tentu kecil. Internal respon, sumber daya semua ada. Kemudian kita punya backup kalau sampai rekam medisnya tenggelam, kita punya backup yang lain. IT-nya juga. Nah, itu berarti tinggi lagi. Skornya kecil, 1. External respon, kita udah kerjasama tuh sama Damkar, kita udah kerjasama lintas sektor, kita sudah punya nih rumah penduduk buat ngungsi, berarti kan external responnya bagus. Jadi skornya high atau 1. Nah, disitulah nanti teman-teman harus bisa mengakses, mengidentifikasi per hazard, per bahaya yang mungkin terjadi di Fasiankes teman-teman dengan 7 item tersebut untuk teman-teman bisa menentukan scoring resiko. Kenapa penting scoring? Dr. Cahyono sampaikan severity assessment itu untuk nanti teman-teman menentukan prioritas. Harapannya kalau kita bicara HVA nih ya, nanti teman-teman skor semuanya, nanti teman-teman ambil prioritas. Harapannya nih, harapan lega artisnya,
5 prioritas itu teman-teman sudah punya rencana untuk mitigasinya, atau rencana emergency response-nya, atau rencana kontingensinya misalnya, harapannya. Tapi kalau di standar, tadi mintanya terkait bencana itu silahkan teman-teman buat, tidak ada batasan berapa. Silahkan teman-teman susun mau sebanyak apa. Ya, jadi nanti fungsinya kita menyusun HVA, tentu yang pertama emergency response plan. Bagaimana teman-teman membuat suatu perencanaan terkait dengan respon kegawat daruratannya atau disaster plan. Tapi yang kedua, kalau teman-teman menyusun HVA itu bisa menjadi masukan untuk nanti teman-teman menyusun program manajemen risiko, fasilitas dan keselamatan. Jadi nanti ketemu, banyak banget nih bahaya yang mungkin terjadi prioritas. Oke, teman-teman bisa nyusun emergency plan-nya, teman-teman juga bisa memikirkan, oh karena itu tinggi, berarti besok saya mau bikin pagar puskesmas misalnya. Oh karena itu tinggi, saya mau pasang CCTV. Oh karena itu tinggi, saya mau upaya mitigasi segala macam. Nah itu bisa menjadi dasar untuk nanti teman-teman masukkan di dalam program manajemen puskesmas, program MFK yang nanti siang akan dibahas ya. Nah kalau kita bicara HVA, memang itu template-nya sudah jelas, sudah baku. Masih boleh diganti-ganti, yang penting nggak usah ditambah. Kalau teman-teman tambah, Excel-nya, formulanya tentu akan berubah. Tapi di belakang nanti teman-teman bisa baca, atau yang ahli Excel, begitu ada tambahan kolom, tentu ada formula yang harus diubah, nah itu nanti di belakang teman-teman bisa cek. Nah, secara prinsip, HVA ini akan membahas tentang 4. Natural hazard, lebih akan kita fokuskan pada bencana alam. Teknologi hazard, resiko terkait dengan teknologi. Kemudian human hazard itu buatan manusia atau karena campur tangan manusia. Kemudian hazardous material atau hazmat itu lebih pada B3 yang nanti ada di Fashiankes teman-teman. Jadi 4 item itu yang akan dikupas tuntas, yang akan harus teman-teman kerjakan terkait dengan HVA yang akan teman-teman buat. Jadi jangan lupa nanti kalau ngelihat tool-nya, geser ya, jangan cuma fokus ke bencana. Karena kalau kita bikin HVA itu sebagai input untuk macam-macam, di akhir kita akan lihat di aplikasinya. Untuk apa sih kita bikin HVA? Nah, ini untuk memudahkan teman-teman, memang saya ambil ini dari instruksi. Jadi nanti kalau kami akan share HVA Tools yang 2014, yang sudah diubah bahasa Indonesianya, rencananya. Nah, nanti di instruksi itu teman-teman bisa baca sendiri. Kalau human impact itu maksudnya apa ya? Oh, maksudnya ke efek ke manusia, dampaknya kematian kah, cedera kah? Nanti ada scoringnya. Kemudian kalau ke properti, tadi infrastruktur, kerusakan properti, harta benda Fashiankes, itu nanti ada scoringnya. Nah, tentu waktu teman-teman men-score, kita boleh menggunakan sistem brainstorming. Tapi kalau brainstorming, jangan terus tanpa dasar. Nah, waktu nanti teman-teman mempertimbangkan untuk scoring, jangan lupa, kalau kita bicara tentang kerugian terhadap properti, tentu kita harus tahu, aduh biayanya mahal nggak ya, lama nggak ya waktunya, kemudian spare part-nya susah nggak ya, masangnya susah nggak ya, itu juga jadi pertimbangan teman-teman untuk nanti melakukan scoring. Ya, jadi human impact udah jelas, property impact atau dampak pada properti sudah jelas. Kemudian business impact. Business impact, bisnis teman-teman puskesmas kan pelayanan, service. Jadi kalau sampai hazard itu terjadi, kira-kira kerugian terkait dengan layanan seperti apa. Nah, di sini waktu teman-teman melakukan scoring, pertimbangkan misalnya reputasinya. Wah, puskesmas itu banjir mulu nih, reputasinya kan jadi buruk misalnya. Nah, itu teman-teman tentu harus melihat. Kemudian gangguan layanan. Pelayanan terhenti karena banjir, jadi 4 hari puskesmas tutup. Nah, itu kerugian lagi. Kemudian mungkin ada kontrak kerjasama dengan suatu perusahaan, puskesmas misalnya harus MCU misalnya ya, atau harus kunjungan ke prostitusi misalnya. Nggak bisa karena ada bencana, nah itu ada kerugian lagi. Jadi atau ke karyawannya nggak bisa datang karena banjir, rugi lagi. Nah, faktor itulah yang teman-teman harus pertimbangkan terkait business impact. Jadi impact-nya jangan lupa human impact, property impact, business impact, beda, sudah jelas bedanya ya. Dan bagaimana cara teman-teman mempertimbangkan scoringnya. Oke, kita masuk sekarang ke preparedness. Jadi kesiapan. Nah, di sini tentu akan dilihat rencananya seperti apa, sudah punya plan belum, sudah ada kebijakan belum,
kemudian siapa tahu malah di asuransi, sudah terlatih belum, sudah ada pelatihan belum, itu menjadi dasar pertimbangan. Berikutnya terkait internal respon, bagaimana kemampuan rumah sakit bagaimana kemampuan puskesmas mengkoordinasikan sumber daya. Misalnya, stafnya ada, sudah ada MOU-nya, uangnya sudah ada, backup plan-nya sudah ada. Kalau sampai listrik mati, kita sudah punya backup-nya misalnya. Kalau sampai IT-nya rusak, kita sudah punya cloud untuk backup memori misalnya. Nah, itu internal respon. Kemudian external response, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana koordinasi mungkin dengan dinas kesehatan, dengan lintas sektor yang lain, dengan pemadam kebakaran, atau manapun unit komunitas yang terkait dengan bantuan yang bisa diberikan pada saat terjadi suatu insiden atau suatu bencana misalnya. Nah, beberapa kali waktu saya ketemu teman-teman puskesmas, kadang itu bingung. Oke, sudah paham sih impact terhadap human, tahu begini. Tapi cara scoringnya gimana ya? Menentukan antara 0, 1, 2, 3. Nah, dari HVA by tadi, Permanente, Kaiser Permanente, dia nggak menuliskan secara spesifik angka, frekuensi supaya nggak bias. Nah, ini salah satu data yang saya ambil dari CARS. Di sini sudah membuatkan scoringnya supaya kita bisa brainstormingnya itu nggak ayal-ayalan, nggak berdebat, nggak itu 2, nggak itu 3, nggak. Tapi kita di sini agak lebih objektivitasnya ada. Jadi di sini di probability disampaikan begini. Kalau terjadi sekali setahun, berarti itu mungkin misalnya tinggi. Nah, itu teman-teman tulisnya 3. Tapi kalau tidak mungkin terjadi, tapi mungkin terjadi 10 tahun lagi, nah itu teman-teman bisa scoring 1. Atau segala macamnya. Jadi, atau dalam 10 tahun bisa beberapa kali misalnya. Nah, ini ada scoring atau skala untuk teman-teman nanti menuliskan skor 0, 1, 2, 3. Nah, terkait dengan human impact juga sudah ada scoringnya. Jadi nanti teman-teman bisa cek kalau rendah itu kayak apa ya, sedang itu seperti apa, dan tinggi. Terkait properti juga ada. Kalau kerusakan propertinya bisa pulih dalam 2 minggu aja atau seminggu, ya sudah, itu rusaknya nggak parah dong, skor 1. Tapi kalau, waduh tuh rusaknya parah sampai harus, misalnya bangunan, sampai kita harus renovasi itu sampai bertahun-tahun, nah berarti teman-teman scoring 3. Terkait bisnis juga sama, layanan. Kalau sampai mengganggu layanan esensial dan non-esensial, teman-teman tentu scoring tinggi atau 3. Tapi kalau ya cuman mengganggu di area parkir saja, layanan parkir saja yang terganggu, ya sudah teman-teman scoring 1 atau rendah. Ya, jadi yang terakhir adalah responnya internal. Kalau cukup tersedia, teman-teman scoring 1. Kalau nggak ada sama sekali, jadi harus minta keluar, nah teman-teman scoring 3. Preparedness juga sama, 0 sampai 3. Nanti kalau sudah jelas, sudah ada rencana, sudah ada kebijakan, sudah terlatih, tentu berarti Fasiankes siap, teman-teman skor rendah. Dan terakhir, external response. Kalau semua dinas kesehatan sudah support, lintas sektor sudah support, masyarakat sudah support, semuanya sudah support, semua tersedia, tentu teman-teman scoringnya 1 atau rendah, atau mungkin malah tidak dibutuhkan misalnya. Nah, ini nanti dasar untuk teman-teman menuliskan scoring. Ini masukan, teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai dari standar yang lain kalau teman-teman ada, tapi ini saya ambilkan yang agak lumayan relatif gampang untuk diadopt. Nah, kita masuk ke tabel sebenarnya atau Excel sebenarnya dari HVA. Yang saya ambil yang pertama, kan di situ ada kecil-kecilnya di bawah, itu ada instruction, natural hazard, teknologi, kemudian di sini ada human hazard dan hazardous material. Nanti teman-teman mengisi keempatnya. Nah, teman-teman bisa baca di instruction-nya ya. Nah, ini saya ambil natural hazard. Memang ada beberapa item. Ini aslinya dari Kaiser Permanente itu ice storm, tornado. Itu kan nggak ada kali ya di Indonesia. Snow misalnya atau salju. Jadi memang sudah diadopt menjadi bencana yang mungkin relatif bisa atau sering terjadi di Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di tools yang nanti akan saya bagikan. Nah, ini tadi, tinggal teman-teman menginput angka saja berdasarkan proses brainstorming bersama atau rapat bersama dengan multidisiplin pihak yang terkait, kemudian teman-teman masukkan scoring.
Begitu teman-teman masukkan scoring, nanti akan ketemu resikonya berapa persen. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat resiko mana yang paling tinggi, teman-teman urutkan. Nah, itu menjadi dasar untuk teman-teman. Kalau kita bicara natural hazard, tentu itu nanti menjadi suatu plan atau disaster plan untuk teman-teman membuat terkait dengan bencana. Tapi kalau nanti teman-teman ke teknologi, misalnya, nah di sini misalnya teknologi apa aja yang bisa ada di puskesmas yang mengalami suatu kegagalan. Nah, ini ada list-list. Nah, di sini nanti teman-teman melakukan sama. Input lagi, scoringnya dari segi probability-nya. Kemudian kita bicara severity adalah dari impact dikurangi preparedness-nya, teman-teman scoring. Nanti secara otomatis Excel-nya akan menghitungkan persentasenya. Supaya teman-teman tahu mana yang menjadi prioritas. Ini kemudian yang human hazard, ini adalah yang disebabkan oleh campur tangan manusia atau manusia, misalnya penculikan bayi, kemudian aksi demonstrasi, ancaman bom, amit-amit. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian kalau ini adalah hazard material, jadi lebih pada nanti B3 yang akan ada di Fasiankes teman-teman dan insiden yang mungkin terjadi terkait B3 tersebut. Nah, ini sudah disesuaikan. Tapi kalau teman-teman mau ganti, masih boleh ganti. Tapi sebisa mungkin tidak usah ditambah. Karena tadi begitu ditambah, formula akan berubah. Ini nanti totalannya kadang akan keluar malah undetected atau bintang-bintang atau 0000 atau malah 5000%. Nah, itu berarti formulanya salah. Teman-teman harus mengambil atau menyesuaikan formulanya supaya nanti perhitungannya sesuai. Dan yang terakhir ini terkait dengan hazard material. Jadi ini teman-teman tinggal sesuaikan. Sudah diidentifikasikan, tinggal teman-teman nanti melakukan scoring untuk menentukan probability dan severity-nya sehingga kita mengetahui persentase risk. Nah, ini yang terakhir. Kalau kita bicara HVA, jadi application of HVA, buat apa sih teman-teman membuat HVA? Ini kalau kita bicara PDSA atau kita bicara P1, P2, P3, HVA itu ada di plan. Jadi semua perencanaan teman-teman tentu bermuara dari input yang teman-teman dapatkan dengan membuat HVA. Jadi mudah-mudahan teman-teman membuat HVA bukan hanya untuk memenuhi kriteria 1.4, berapa tadi ya, 3, EP pertama, tapi teman-teman bisa melihat, oh penting sekali saya bikin HVA, karena saya butuh untuk nanti membuat perencanaan, apalagi emergency response-nya untuk nanti bencana. Kemudian nanti untuk input jadi masukkan di program MFK. Jadi mengembalikan, meluruskan, jangan hanya bikin HVA di kolom natural hazard saja, tapi buatlah HVA untuk keempatnya. Nanti di belakang memang ada persentase, itu nanti bisa sebagai acuan untuk nanti, oh paling tinggi kayaknya di bencana, berarti mungkin biayanya akan lebih banyak saya alokasikan bencana misalnya, atau wih kok paling tinggi di teknologi ya mungkin akan lebih banyak dana atau biaya yang saya fokuskan ke sana, tapi bukan berarti ambil satu selesai, enggak, tapi teman-teman tetap harus melihat ke semuanya itu. Oke, ini yang materi pertama saya sampaikan tentang HVA. Saya izin lanjut ke materi berikutnya ya, terkait dengan PCRA. Sudah nampak ya. Saya lanjut ke PCRA. Jadi mudah-mudahan ini juga bukan suatu hal yang awam ya, atau baru untuk teman-teman. Kalau kita bicara PCRA, kalau kita bicara PCRA atau Pre-Construction Risk Assessment. Nah, di sini pre-construction, kita bicara pre ya. Jadi ingat-ingat kapan nanti dilakukan, teman-teman harus bisa menjawab kapan. Nah, ini sama kenapa muncul? Ya, salah satunya tentu untuk menjawab 1.4.2 di EP keempat, disampaikan memang bagaimana teman-teman melakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi. Jadi specifically bilang terkait konstruksi. Tapi yang diminta adalah pemantauannya, monitoring. Nah, sebelum teman-teman melakukan monitoring, ada konstruksi nih di puskesmas saya mau perbaikan, saya mau bikin pagar puskesmas, misalnya. Itu konstruksi. Oke.
Yang diminta di EP monitoringnya. Nah, sebelum teman-teman bisa melakukan monitoring untuk menjamin safety dari konstruksi tersebut, teman-teman tentu harus melakukan identifikasi dulu. Resiko apa ya yang mungkin terjadi, upaya mitigasinya apa, itulah yang teman-teman monitoring. Jadi, kalau kita minta 14 ini, bukan yang diminta itu PCRA-nya doang, secara PCRA assessment-nya, tapi harus sampai nanti hasil monitoring apakah kepatuhan vendor melakukan yang enggak, kemudian kepatuhan dari semua staf terkait dengan area konstruksi tersebut ada atau enggak, dan juga terkait dengan bagaimana mencegah infeksinya. Ya, jadi jangan hanya setor, nih ya PCRA udah selesai ya, form PCRA enggak, tapi langkah teman-teman masih panjang. Nah, kita bicara sama tujuannya apa, tentu mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui konsep dasar dari PCRA, langkah-langkah menyusun PCRA, dan aplikasi PCRA itu sendiri. Nah, ini saya mengambil dari Murphy's Law. Jadi Murphy itu bilang, dia punya banyak law, dia punya banyak aturan. Tapi yang rasanya cocok untuk kita bicara konstruksi, dia bilang begini, segala sesuatu yang bisa berjalan salah, itu nantinya akan berjalan salah. Atau anything that can go wrong, will go wrong. Jadi, kalau kita tahu bahwa sesuatu itu bisa berjalan salah, dan itu bisa salah, atau bisa benar-benar terjadi, kita harus siap dengan upaya kendalinya, upaya mitigasinya, atau upaya eliminasinya. Ya, sehingga itulah kenapa kita membuat PCRA. Kalau kita lihat konstruksi ya, apalagi kalau teman-teman suka jalan-jalan, terus tiba-tiba ada suatu gedung lagi mau bangun gedung hotel baru, atau di jalan raya deh, itu kan ada tulisan-tulisan under construction, apa yang harus dilakukan. Nah, itu betul, itu ada satu bagian dari mirip kayak PCRA, karena PCRA lebih pada fokus pada Fasiankes sebetulnya. Kayak HVA itu lebih fokus pada hospital sebetulnya. Nah, inilah yang kita adopt, walaupun beliau-beliau project manager terkait konstruksi pasti punya tools lagi. Karena kalau kita bicara risk assessment atau manajemen risiko, banyak sekali tools yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini supaya sama sepemahaman memang diarahkan menggunakan tools tadi HVA, yang ini kita pakai tools PCRA dan IKRA nantinya. Ya, jadi itulah kenapa kita perlu melakukan PCRA. Jangan sampai teman-teman melakukan konstruksi, tahu sih kalau konstruksi tersebut nanti ada bahayanya. Terus berpikirnya, nggak mungkin terjadi deh itu. Terus nggak bikin perencanaan, nggak bikin upaya mitigasi, amit-amit kejadian, nah itu repot. Ya, jadi pikirkanlah salah satu law atau aturan yang dibuat oleh Murphy. Nah, kenapa kita bicara tentang PCRA dan kenapa teman-teman harus membuat PCRA? Tentu tujuannya meminimalisasi dampak resiko dari semua kegiatan renovasi, konstruksi, atau sampai demolisi, supaya dampaknya bisa dikurangi atau diminimalisir atau dicegah terhadap pasien, staf, pengunjung, masyarakat, dan tentu saja lingkungan. Ya, jadi tujuannya mudah-mudahan nggak untuk memenuhi standar 142 EP, 14 berapa tadi EP keempat misalnya, tapi tujuannya memang kita mau bikin supaya minimal risiko. Mau ada konstruksi segede apapun di puskesmas saya, risikonya minimal. Nah, sorry. Sekarang, bagaimana teman-teman menyusun PCRA? Prinsipnya, kembali, di awal Dr. Cahyono sudah bilang konsep manajemen risiko. Jadi, risk management flow ini diikuti lagi oleh PCRA. Kapan teman-teman membuat namanya pre-construction, pra, before, sebelum, berarti buatlah sebelum. Kalau sudah terlanjur, ya bagaimana? Berarti sudah terlewat, Murphy Law-nya nggak berlaku misalnya. Tapi begitu teman-teman ada perencanaan untuk membuat suatu konstruksi, teman-teman buatlah PCRA, karena ini harus dibuat before, sebelum. Tapi kalau udah terlanjur, tinggal tujuannya apa dulu? Tujuannya memenuhi standar atau kembali ke tujuan utamanya, meminimalisasi atau mengurangi risiko karena konstruksi. Nah, seringkali pertanyaannya, siapa yang membuat PCRA? Mungkin ada juga yang tanya, siapa yang bikin HVA, IKRA? Nah, ini adalah keterlibatan multidisiplin. Jadi, kalau teman-teman bikin HVA, jangan pasrah satu orang. Oke, HVA, PCRA itu kan kerjanya MFK nih.
Jadi nanti yang bikin PJMFK ya, terus PJMFK-nya, waduh kerjaan saya banyak nih, udah satu orang aja yang bikin. Nggak bisa satu orang yang bikin. Karena butuh pemikiran banyak orang, banyak multidisiplin dalam kita melakukan suatu assessment, apalagi kalau kita bicara HVA dan PCRA. Ya, oke kita lanjut. Nah ini saya nggak perlu jelasin lagi manajemen risiko flowchart, karena prinsipnya sama persis. Kita bicara tentang PCRA yang menganutnya ini. Makanya ini penting sekali teman-teman. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Dr. Cahyono benar-benar teringat di teman-teman, karena itu menjadi basic untuk kita mengerjakan segala sesuatu tools terkait dengan risiko atau risk assessment. Nah, langkahnya juga sama. Kita bicara IKRA, PCRA sama. Identifikasi risiko, analisa risiko, buatlah scoring, pikirkanlah rencana kendali risiko atau pengelolaan risiko, buatlah plan of action-nya. Nah, kita masuk dulu ke PCRA. Apa sih sebetulnya PCRA? PCRA itu suatu manajemen risiko pada konstruksi. Ada suatu proses yang berkesinambungan dan bertahap untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi suatu kecelakaan atau dampak konstruksi pada semuanya. Sehingga ini adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, nggak cuma selesai di assessment saja, tapi teman-teman harus sampai pada tahap MONEF-nya. Di awal, teman-teman lakukan identifikasi resiko apa saja yang mungkin terjadi, kemudian teman-teman memikirkan rencana memitigasi atau mengurangi atau meminimalisasi, kemudian teman-teman harus melakukan monitoring evaluasi terkait dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, di sini tentu butuh kerjasama antara Fasiankes teman-teman dengan pihak kedua, ketiga, atau siapapun yang nanti melaksanakan proses renovasi tersebut. Karena kalau kita bicara PCRA, nanti plan of action-nya ada banyak, itu cost-nya, biayanya cukup tinggi, sehingga alangkah baiknya itu muncul saat teman-teman membuat PKS, atau nanti waktu ada project manager-nya datang, atau apa namanya, mandornya, atau konsultannya, jadi tahu, oh oke, nanti saya mau konstruksi ini, tapi tolong ya bikinin A, B, C, D, E, supaya kita save semuanya dari resiko konstruksi. Kalau itu ditanggung oleh puskesmas sendiri, ya akan berat sekali mungkin ya, tapi mudah-mudahan sih nanti bisa teratasi. Nah, kalau kita bicara PCRA, itu ada banyak item yang akan teman-teman assess. Kayak tadi HVA kan ada human hazard, betul, kemudian natural hazard, teknologi hazard, kemudian nanti ada lagi yang namanya, apalagi tadi ya. Nah, kalau kita bicara PCRA, ada 8 item yang harus teman-teman assess. Mulai dari kualitas udaranya, IKRA atau infection control, nanti kita akan bahas sendiri. Sistem utilitas nanti terpengaruh atau enggak, kebisingan, getaran, bahan berbahaya, B3, layanan darurat ada gangguan atau enggak, dan layanan lain atau bahaya lain yang mungkin mempengaruhi. Nah, di sini teman-teman tentu harus mengidentifikasi semuanya, kemudian nanti tentu endingnya harus melakukan POA, pemantauan, dan jangan lupa semua harus didokumentasikan. Khusus untuk IKRA, nanti kita akan bahas di yang terakhir. Nah, setelah teman-teman tahu apa saja yang harus teman-teman assess, di sini nanti teman-teman harus juga melakukan tadi, nggak cuma sampai mengakses, melakukan analisa, kemudian mengevaluasi risiko, tapi teman-teman harus melakukan rencana kendali risiko. Sampai pada plan-nya apa saja untuk meminimalkan risiko tadi. Dan yang terakhir, ini contohnya bagaimana teman-teman lakukan kendali risiko, boleh pakai kontrol risiko dengan sistem pembiayaan, transfer, apa segala macam. Boleh pakai, kalau ini K3 atau OSA, biasanya pakai hierarchy of control. Dari teman-teman bagaimana mengeliminasi, atau digantikan saja substitution, atau engineering control, atau administrative control, atau yang terakhir PPE. Sebagai contoh, oke, saya mau bangun garasi untuk mobil ambulan, misalnya. Tapi sama vendornya, udahlah pakai asbes aja, murah. Kemudian kita tahu mengakses, wah nggak bisa dong kalau pakai asbes, itu nanti resikonya ke pernafasan, toksik, bla bla bla. Enggak, hierarchy of control-nya saya nggak mau, replace, ganti, nggak boleh pakai asbes, pakai seng misalnya. Itu contoh bagian dari rencana kendali risiko. Atau misalnya, oke, saya mau bikin tembok di IGD, biar dipisah, ini mau
merah kuning hijaunya, contoh ya. Kemudian, wah, tapi nanti kalau bikin nanti banyak debunya. Ya sudah, kita bikin engineering control, dikurungi aja deh, biar hazardnya, bahaya debunya bisa terisolasi. Atau misalnya, oke, saya mau bikin apa ya, pasang plafon, diganti aja atau dipindahin, atau pasang wallpaper. Pasang wallpaper, bahayanya paling cuma baunya aja nih, beracun, misalnya lemnya. Oke, daripada kayak gitu repot, udahlah pakai kita kontrolnya pakai APD aja, PPE. Jadi semua yang datang ke situ, deket-deket situ pakai masker yang tahan bau misalnya KN95 misalnya. Jadi teman-teman waktu memikirkan rencana kendali risiko, gunakanlah beberapa macam alternatif atau bisa pakai hierarchy of control atau bisa pakai sistem kontrol atau kendali risiko yang lain. Silahkan teman-teman, yang penting endingnya teman-teman harus punya plan of action atau rencana kendali risiko untuk kalau ada bahaya yang beresiko terkait dengan konstruksi. Yang terakhir, tentu teman-teman harus melakukan monitoring evaluasi. Ya, monitoring tentu kalau kita bicara monitoring itu ada suatu proses yang continue. Nggak boleh monitoring cuman ya di awal, oke, setuju ya PCR-nya begini ya. Oke, sebelum konstruksi dicek, ada semua ya? Ada. Di akhir konstruksi dicek lagi, sudah selesai semua ya? Itu namanya bukan monitoring, itu mengecek doang. Tapi monitoring, kita sudah sepakat apa di nota kesepakatan, apa saja yang harus ada, apa yang harus dilakukan, itu teman-teman nilai, cek secara kontinu, apakah dilaksanakan, apakah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, saat teman-teman melakukan monitoring, tentu ada evaluasinya. Oh, ini nggak benar nih. Oh, ternyata nggak dilakukan. Oh, ternyata limbahnya nggak dibuang dengan benar. Katanya mau diambil nih setiap malam, supaya pagi udah nggak ada, nggak ganggu pelayanan. Tapi ditumpuk begitu aja tuh di ruang IGD misalnya. Nah, tentu teman-teman harus mengingatkan. Ini loh, tolong lakukan ini. Itu nggak sesuai. Atau di tengah-tengah jalan, tiba-tiba di Monef dilakukan sih, tapi ternyata nggak cukup. Ternyata masih tetap kemana-mana debunya, padahal udah dikasih tabir. Nah, teman-teman pikirkan perubahan apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Ya, jadi diingatlah, nggak cuman melakukan pengisian form PCRA, tapi tentu teman-teman harus sampai pada Monef-nya. Sebelum sampai Monef, teman-teman harus punya plan of action-nya. Ya, nah, kita masuk ke contoh form. Sama, kayak kita bicara HVA, ada beberapa form, HVA yang versi berapa, atau kalau kita bicara tentang emergency response plan nanti dasarnya apa, ada banyak. Kalau kita bicara PCRA, ada banyak form juga yang bisa teman-teman gunakan. Nah, ini salah satu form yang paling simple, kan tadi disampaikan ada 8 minimal. Mungkin ada yang menambahkan jadi 9 atau segala macam. Nah, form yang paling gampang ini, dia tanya, misalnya tadi pertama kebisingan. Teman-teman harus mengakses resiko, bahaya kebisingan, resikonya bagaimana. Nah, form ini cuma bilang begini, apakah ada resiko terkait bahaya kebisingan karena, apakah ada resiko kebisingan terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan? Jika jawabannya ya, apa upaya mitigasinya? Simpel sekali. Lain lagi, getaran. Ada konstruksi di GD, ternyata mau pasang apa namanya tegel ubin, tapi sebelum pasang harus dilepasin dulu. Nah, ngelepasinnya pakai alat yang getarannya gede. Begitu dipakai, teman-teman harus mengakses dulu nanti. Wah, getaran di IGD, ini kalau ada hacking, ada tindakan bedah minor, ada segala macam, pasiennya terganggu dong. Nah, berarti jawabannya, jika dilakukan konstruksi, ada resiko terkait dengan getaran nggak, vibration nggak ada. Supaya nggak atau supaya minimal apa yang harus dilakukan. Nah, ini berlaku untuk semua item yang harus teman-teman akses terkait dengan PCRA. Jadi cuman ya atau enggak, kalau iya ngapain, kalau enggak ya sudah. Itu form yang paling gampang. Kita punya form berikutnya, ini form yang biasa kami pakai di tempat kami, agak minimalis, tapi cukup complicated. Jadi sama sih, itemnya 8, mungkin 9 dengan bahaya yang lain misalnya. Kemudian di sini kegiatannya apa? Nanti di kolom ini ada item ceknya 8 itu tadi. Kemudian di sini, kegiatannya apa saja? Kan kita misalnya mau bikin dinding. Nah,
di sini ada identifikasi bahayanya. Misalnya apa ya yang gampang ya, getaran ada dong bahaya getarannya. Kemudian konsekuensinya mungkin bukan penyakit akibat getaran, nanti teman-teman ganti ya. Mungkin tindakan terganggu karena ada getarannya. Nah, di sini ada penilaian resikonya. Ini kita scoring 1 sampai 5. Ini bisa teman-teman adopt berdasarkan risk assessment atau severity assessment boleh terkait dengan dampak dan probability. Jadi kembali kalau kita bicara resiko, umumnya perkaliannya adalah dampak kali probability. Probability kali dampak. Nah, di sini kita assess skornya berapa. Nah, nanti teman-teman bisa cek, oh merah, kuning, atau high, moderate, low, itu teman-teman tentukan. Nah, di sini ada langkah perbaikannya yang mau disusun. Misalnya getaran. Nanti karena getarannya misalnya penyakit akibat getaran ke petugasnya. Oke, rencana mitigasinya kasih dong sarung tangan. Atau misalnya getaran, nanti ganggu nih ruang tindakan. Oke, rencana perbaikannya ruang tindakan pindah sementara misalnya. Boleh-boleh aja. Nah, nanti tentu ada siapa yang bertanggung jawab. Nah, setelah perbaikan, minimal nggak berkurang nggak resiko tersebut, teman-teman scoring lagi. Ya, ini contoh form PCRA yang lain. Teman-teman boleh adopt ini, tinggal nanti diisi, dikosongkan. Saya akan share file tersebut. Kemudian ada lagi yang versi lain yang lebih complicated. Ini nggak paling complicated, ada lagi yang lebih complicated lagi, tapi yang ini dari form ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau yang membuat form ini menginfokan, nggak semua konstruksi itu harusnya di PCRA sih, khususnya renovasi kecil atau misalnya cuman mau ganti seal-nya jendela, itu mah nggak ribet, nggak panjang, nggak usah di PCRA karena dianggapnya minimal sekali resiko sehingga nggak perlu di PCRA. Atau cuman pasang kabel telepon misalnya, itu mah 5 menit doang jadi. Nah, itu nggak harus di PCRA. Misalnya, nah di sini ada beberapa list yang dia bilang nggak usah di PCRA. Kalau mau di PCRA nggak apa-apa sih, tapi do not require, nggak memerlukan sebetulnya. Nah, ini kalau kegiatan teman-teman di puskesmas ada item di sini, ganti bola lampu misalnya, itu mah nggak perlu di PCRA. Beliau bilang gitu. Nah, nanti di sini, form ini nanti akan menunjukkan. Hampir sama kayak form yang pertama, cuman dia lebih spesifik, lebih detail. Jadi sebagai contoh misalnya vibration, ya bila iya, apa yang harus dilakukan, tapi dia mengingatkan. Tentu ada beberapa unit yang terkait yang harus diinfokan. Kemudian siapa aja unit tersebut, kemudian apa upaya mitigasi teman-teman. Nah, ini juga sama, utilitas misalnya, ada nggak sistem utilitas yang terganggu dengan rencana konstruksi tersebut, misalnya dari utilitas airnya. Ternyata kalau kita bikin tembok, ternyata saluran airnya ketutup nih. Nah, itu teman-teman harus pikirkan upaya mitigasinya dan segala macamnya. Ya, jadi ini nanti contoh-contoh form, teman-teman bisa adopt. Silahkan, karena tidak ditentukan yang mana yang wajib untuk teman-teman puskesmas. Yang penting teman-teman bisa melakukan PCRA dan bisa melakukan mitigasi. Nah, kita masuk sekarang di dalam komponen 8 item PCRA, itu kan ada yang namanya IKRA. Nah, ini saya perlu menjelaskan, mengingatkan kembali, untuk teman-teman yang sudah pelatihan PPI pasti sudah tahu IKRA, merefresh kembali, IKRA ada 2. Infection Control Risk Assessment, sama risk assessment lagi, ada 2 untuk PPI. Yang pertama IKRA program PPI, saya nggak akan jelaskan, karena intinya adalah untuk bagaimana mengakses resiko infeksi di pelayanan untuk nanti menjadi input bikin program PPI, makanya dinamakan IKRA program. Yang kita mau fokuskan di sini adalah IKRA konstruksi. Karena tadi, kalau kita melakukan suatu konstruksi di puskesmas, kita akan melihat ada nih bahaya karena konstruksi tersebut sehingga beresiko terjadinya penyebaran infeksi. Sehingga itu tentu harus dimitigasi. Nah, kita mengesesnya pakai yang namanya IKRA. Jadi, nanti teman-teman bisa melihat di Permenkes 27 juga, ada langkah-langkah yang harus dilakukan waktu teman-teman bikin IKRA. Sama prinsipnya PCRA, karena IKRA kan di dalamnya PCRA, harus dilakukan pre-renovasi, mengingatkan kembali. Before, sebelum ya, jangan di tengah-tengah, jangan di akhir, apalagi udah itu tahun lalu, tapi nggak ada, gimana ya? Nah, before. Kemudian tim multidisiplin, nanti ada langkah-langkahnya.
Kemudian mengingatkan kembali, nggak berhenti cuma mengeses, tapi selama renovasi ada proses monitoring evaluasinya. Nah, di akhir setelah selesai, nggak juga berhenti. Teman-teman harus ngecek apakah benar sudah dilakukan, selesai nggak, masih ada yang ketinggalan nggak bahayanya, limbahnya misalnya, dan apakah sudah layak untuk digunakan dari segi infeksinya. Ya, jadi ini IKRA konstruksi tahapannya yang tetap harus dilakukan juga. Nah, ini contoh. Kalau teman-teman sudah membuat IKRA segala macam, tentu ada rambu-rambu yang harus dipasang, jangan lupa, terkait dengan konstruksi. Jadi, buatlah misalnya kalau IKRA apa saja yang harus dilakukan. Kalau memang mau ditulis PCRA, biasanya kayak ada under construction, teman-teman tulis, nggak boleh masuk ya orang-orang umum, yang boleh masuk hanya petugas. Kalau masuk harus pakai APD, harus begini. Nah, itu teman-teman pasang juga alangkah lebih baik, karena kita bicara tentang area proyek atau area konstruksi yang harus teman-teman jaga. Nah, kalau kita bicara tentang IKRA, ada assessment-nya. Kalau di sini kita tahu assessment-nya kan probability kali severity. Kalau di IKRA ada kekhususan di mana teman-teman mengakses berat ringannya berdasarkan tipe kegiatan konstruksi renovasinya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 4, dari A sampai D. Semakin berat konstruksinya, tipenya semakin D. Jadi kalau A itu cuman kerjaan ringan aja, ngecat ruang kepala puskesmas, pasang pipa, rapiin listrik, A. Tapi kalau kita mau bongkar gedung, demolisi, kemudian bikin gedung baru, itu tentu tipe D, karena butuh waktu lama. Resikonya pasti lebih besar. Jadi semakin tipenya ke D, itu akan semakin besar kegiatannya, resikonya semakin besar. Nah, item yang kedua adalah tempatnya di mana, kelompoknya di mana. Jadi kalau kita bicara, wah cuma di ruang kepala puskesmas deh, itu mah ringan, rendah, area kantor. Yang terefek sedikit, walaupun kepala puskesmasnya. Tapi kalau kita bicara, wah ruangannya, contoh ya misalnya di rumah sakit kita pakai perbaikan di ICU. Wah ICU kan pasien-pasiennya, pasien-pasien yang intensif, yang butuh perawatan khusus. Kalau dilakukan di sana pasti resikonya tinggi. Jadi semakin lokasi kelompok beresiko semakin berat, resikonya pasti semakin tinggi, kelompoknya semakin besar. Jadi 1 sampai 4. Nah, nanti cara mengesesnya, contoh sebuah kasus. Di sebuah puskesmas, tiba-tiba, kan ada yang bencana misalnya, tiba-tiba plafonnya jebol. Jebol tuh ambruk, lepas. Oke, kita tahu tersebut, puskesmasnya sudah BLUD misalnya. Oke, langsung harus dilakukan perbaikan, karena ini ruangan-ruangan yang sangat penting, sangat esensial misalnya. Kemudian dilakukan perencanaan, saya mau melakukan perbaikan plafon di ruang perawatan atau ruang rawat inap pasien. Apalagi kalau perawatan nifas misalnya, untuk beberapa puskesmas. Nah, oke, sudah tahu nih kerjaannya, mau memperbaiki plafon, kemudian ruangannya, kelompok resikonya adalah ruang perawatan. Nah, di sini tentu kita masukkan di dalam matriks berdasarkan IKRA. Ada level konstruksinya itu berdasarkan tipe konstruksi dan kelompok resikonya. Nah, ini ada catatan khusus. Pada suatu konstruksi dengan level atau kelas 3 dan 4, tentu teman-teman nanti harus memperhatikan di area sekitar proyek. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman juga memikirkan kalau ada proyek di IGD yang nempel-nempel sekitar IGD atau gawat darurat apa aja ya. Nah, misalnya ruang perawatan nifas. Oke, kalau ruang perawatan nifas di sebelah areanya apa saja ya? Oh, sebelah kiri ruang VK, ruang partus, itu juga harus dipikirkan. Oh, sebelahnya lagi ruang kepala puskesmas, biarin aja. Oh, sebelahnya adalah ruang farmasi, nanti obatnya kena debu gimana ya? Nah, area tersebut sekitarnya itu juga teman-teman harus pikirkan. Ya, nah di sini sebagai contoh tadi perbaikan plafon di mana harus melakukan pemotongan misalnya. Jadi pemotongan dinding plafon bukan cuman mindahin doang. Nah, kita lihat kayaknya masuknya tipe B. Udah dapat. Oke, berikutnya adalah tadi ruangannya di mana ya? Ruang perawatan nifas atau ruang maternitas misalnya, berarti di kelompok 3. Sehingga nanti waktu teman-teman memasukkan di matriks, tadi tipenya adalah tipe B karena motong plafon, kemudian
kelompoknya adalah kelompok tinggi karena ruang perawatan. Sehingga ketemunya kelas ikranya adalah kelas 2. Nah, kalau udah ketemu kelas 2 terus diapain? Nah, teman-teman nanti bisa lihat langkah intervensi atau rekomendasi yang harus dilakukan. Karena kelas 2 berarti paling enggak harus ada menyediakan sarana penghalang, memberikan kabut, segera melakukan pembersihan ruang setelah pekerjaan selesai, karena harapannya paling 1-2 hari selesai, jadi sesegera mungkin harus dibersihkan misalnya. Nah, ini teman-teman bisa adopt dari Permenkes 27 tentang rekomendasi atau langkah intervensinya. Mudah-mudahan nanti teman-teman jelas ya. Nah, di sini di area sekitar proyek yang kira-kira ada dampaknya. Misalnya kalau puskesmas teman-teman bertingkat, tentu kita harus melihat area bawahnya, area atasnya. Misalnya area bawahnya CSSD, terus kegiatannya misalnya lubangin lantai misalnya, nah itu kan ngaruh sekali dengan CSSD. Nah itu teman-teman harus pikirkan ada dampak nggak ya, apa yang harus teman-teman perbaiki. Ya, nah di sini misalnya samping kanan, kiri, depan, belakang, itu area sekitar, tetap harus teman-teman cek dampak potensialnya bagaimana. Nah, kemudian ini ada surat izin, jadi teman-teman bisa membuat ikra yang nanti ditandatangani oleh semua petugas yang terlibat. Dan kalau kita bicara ikra, memang konstruksi tentu harus melibatkan juga tim PPI terkait dengan apa yang harus teman-teman kerjakan. Nah, sama juga prinsipnya seperti yang tadi PCRA sampaikan, kita harus punya suatu rencana kontrol atau rencana kendali. Nah, di sini teman-teman bisa membuat misalnya dari engineering control-nya ngapain, dari segi administratif kontrolnya harus dilakukan apa, pelatihan apa, dari segi APD yang digunakan apa saja, atau mungkin disubstitusi, atau mungkin eliminasi udah nggak usah aja misalnya. Nah itu teman-teman nanti harus sampai pada rencana kendali resiko. Nah sebelum saya tutup, jadi ada sebuah apa ya pesan quote dari Benjamin Franklin. Jadi beliau kalau teman-teman suka koleksi uang dolar, di uang dolar 100 itu ada fotonya beliau. Beliau ada seorang pahlawan di Amerika. Dia mengatakan, kalau reformasi ya, tell me and I forget. Jadi kasih tahu. Kita ngasih tahu, surveyor datang ke teman-teman ngasih tahu. Nanti bikin PCRA ya, caranya gini-gini ya. Nanti pasti akan lupa karena cuma dikasih tahu doang. Tapi teach me and I remember. Harapannya dengan kita sharing, saya membagikan pengalaman, teman-teman bisa mengingat. Tapi yang paling penting, involve me, libatkan. Harapannya sih karena kita online, jadi saya nggak bisa melibatkan teman-teman dalam menyusun HVA atau PCRA. Tapi harapannya dengan kami share form tersebut, teman-teman involve, terlibatlah dalam pengisiannya. Dengan begitu harapannya teman-teman bisa belajar dan bisa menguasai bagaimana cara mengisi HVA, PCRA, IKRA. Jadi jangan berhenti sampai mendengarkan workshop ini, kemudian absensi, kemudian dapat sertifikat, tapi apa yang sudah teman-teman dapatkan, cobalah libatkan diri dalam pengisian penyusunan. Dengan begitu teman-teman akan lebih banyak belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan saya kembalikan ke Mbak MC kita yang cantik, Mbak Nisma. Terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya ada salah kata atau terlalu cepat ngomongnya atau ada bahasa saya yang mungkin agak aneh dan susah dimengerti. Saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ella. Menarik sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Ella terkait apa itu HVA dan PCRA. Walaupun buat sebagian besar kita masih baru mungkin Bu Ella, tapi saya rasa sudah ada teman-teman yang juga sudah melaksanakan HVA dan PCRA ini. Baik, untuk sesi pertama kita buka diskusi dulu. Untuk teman-teman yang ada di kolom Zoom, kami persilahkan. Ada yang mau raise hand? Sepertinya di Zoom belum ada. Mbak Ella, saya coba. Tadi saya sudah melis beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini bisa terlihat, Dokter Ella? Belum, masih proses.
Pertanyaan pertama udah muncul ya? Pertanyaan pertama itu Yap. udah muncul ya, Dok? Sudah muncul. Boleh dibacakan, Mbak Nisma? Pertanyaan pertama dari Pak Maman dari Cipari, terkait apa perbedaan HVA dengan register resiko? Oke, terima kasih Pak Maman. Jadi kalau register resiko itu kan semuanya dalam artian misalnya nih resiko-resiko yang apa ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau di MFK kan memang HVA itu memang kita lebih specifically pada yang kita terkait dengan facility. Tapi kalau jadi kayak Dr. Chayano tadi sampaikan ya, register resiko itu rumah besar semua resiko. Tapi kalau di HVA kita memang hanya memfokuskan pada 4 hal. Jadi lebih pada natural, lebih pada manusia, campur tangan manusia atau tindakan manusia, lebih pada teknologi, lebih pada apa tadi yang terakhir, hazardous material. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah menyusun HVA, itu kan ada item-item yang kan ada yang nilainya 0, begitu 0 atau NA itu mungkin tidak pernah terjadi, begitu teman-teman input itu kan akan 0. Nah, semua yang keris yang ada isiannya teman-teman bisa tarik itu menjadi kayak register resiko dalam artian untuk MFK, teman-teman tuangkanlah di dalam rumah besar register resiko. Jadi sebetulnya prinsipnya hampir sama, cuman komponen yang ada di dalamnya register resiko itu semuanya HVA itu item-item itu aja. Nanti kalau teman-teman tambah PCRA, nah nanti di situ item terkait dengan konstruksi teman-teman bisa masukkan di dalam register resiko juga. Ya, jadi mudah-mudahan jelas ya, Mas Maman ya. Oke, ini pertanyaan dari Dokter Dana dari Puskesmas Selo Pampang. Sepertinya mirip, Dok. Apakah tidak akan jadi mirip register resiko jika semua kemungkinan bencana kita asesmen? Oke, Terima jadi kasih jawabannya. terima kasih. Nah, memang sih kan kalau risk assessment itu kan lebih ke probability severity. Keunggulan dari HVA itu akan melihat supaya nanti teman-teman waktu melakukan pengisian mudah-mudahan nggak hanya sekedar mengisi saja. Oke, 2, 3, 1 enggak. Tapi teman-teman menilik kembali ke kerentanannya, ke kesiapannya, ke respon internal. Jadi memang sih kayak kok banyak banget sih risk assessment-nya, tapi masing-masing itu punya spesifikasi, masing-masing itu punya targetnya, sehingga waktu nanti teman-teman gini, bayangin, Puskesmas harus bisa mengeses bencana yang paling sering terjadi di Puskesmas untuk membuat rencana disaster plan sampai pada rencana kontingensi misalnya. Kalau teman-teman menarik secara besar dari register resiko itu kan input dari masing-masing unit, ya. Jadi lab input register resiko, farmasi input register resiko, surveillance input register resiko, terus nanti dari PTM input. Nah, itu kan inputnya kan detail sekali dan mungkin nggak ingat tentang bencana. Tapi kalau kita bicara HVA itu bukan diakses oleh masing-masing unit terus mencari, enggak. Tapi itu suatu tim khusus yang nanti mengakses resiko-resiko terkait 4 tadi. Jadi teman-teman mungkin mudah-mudahan bisa membedakan ya. Register resiko itu munculnya begitu, HVA itu munculnya dengan satu pertemuan khusus kita membahas specifically 4. Jadi memang sepertinya kayak banyak, tapi kita kembali pada tujuannya, targetnya apa. Mungkin gitu ya, Dokter Dana ya. Oh, Dokter Dana Selo Pampang, apa kabar, Dok? Teringat saya. Gitu Mbak Nisma. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Prihnita dari Dinas Kesehatan. Maaf dokter, saat perhitungan formulasi, saat klik probability tertulis angka 24. Nilai apakah ini yang 24 atau sudah ketentuan baku rumus formulasinya? Oke. Probability kalau kita bicara di HVA mestinya 0 sampai 3 ya. Jadi mungkin tertulisnya. Kalau nanti teman-teman salah input, begitu ada salah input itu kadang kayak Excel kan biasa muncul kode aneh, presentasinya naik. Banyak puskesmas yang nanya ke saya, loh kok segini ya, kok nilainya jadi 0 semua ya? Atau nah, coba mungkin teman-teman ambil lagi file asli. Jadi kalau saya tuh selalu nyimpen file asli
dan file yang nanti saya save as lagi file bikinan. Jadi mungkin salah klik ya, karena probability 24 tuh scoringnya kan nggak sampai segitu. Coba teman-teman kembalikan. Kalau formulanya nggak bisa ngedit formula, ambil file baru aja. Ya, kayaknya tuh salah input. Sepertinya kalau saya nggak salah maksud pertanyaannya gitu ya Mbak Niswa. Mungkin buat Ibu Prihnita dicek kembali, mungkin ada salah angka atau double angka yang diinput. Salah inputnya aja. Oke, selanjutnya dari Bu Pepi, Puskesmas Kalibening, izin bertanya, evaluasi PCRA tersebut dilakukan berapa bulan sekali? Misalnya rencana konstruksi lama 4-6 bulan. Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi bisa teman-teman tentukan semakin cepat tentu semakin baik. Jadi kasarnya begini, oke, renovasi 6 bulan. Kita ambil tengahnya aja deh, 3 bulan sekali. Tapi tiba-tiba waktu monitoring ada miss kecil, mungkin bisa diluruskan. Tapi saat monitoring bulan pertama ada banyak hal, dibiarin aja, evaluasinya kan agak susah. Jadi alangkah baiknya paling nggak sebulan sekali atau insidental begitu ketemu suatu masalah teman-teman lakukan evaluasi dan pertemuan bersama. Tapi secara umumnya tidak secara spesifik harus berapa bulan sekali nggak disampaikan. Tergantung dari teman-teman kesepakatannya seperti apa. Saran saya sih semakin cepat semakin baik, sebulan sekali kayak monef biasa kan sebulan sekali itu lebih baik. Oke, selanjutnya dari Mas Indra. Boleh share dong yang 8 item tersebut? 8 item yang tadi. Yang untuk PCRA ya, siap. Nanti saya share. Nanti formnya saya akan share ke Mbak Upi atau Mas Triadi atau Mbak Nisma ya. Jadi semua form silahkan teman-teman gunakan. Ada yang PCRA Excel. Misinya mungkin ada yang salah ya. Jadi itu kadang kami buru-buru ngeditnya. Teman-teman pastikan lagi kayak utility itu di tempat yang saya bikin, di tempat yang kami bikin, utility-nya keluarnya aneh. Jadi tolong dicek, pasti akan saya share. Gitu ya Mas Indra ya. Iya, Mas Indra nanti link materinya akan kami share setelah pertemuan ini. Selanjutnya dari Dr. Eli, Puskesmas Lendah, misalnya pengecatan rumah dinas, apakah harus PCRA juga? Berapa bulan? Oke, jadi kalau tadi kita bicara tentang PCRA, kan ada beberapa hal yang nggak harus dilakukan kalau itu suatu pekerjaan ringan. Kayak cuma seberapa lama, terus nggak banyak. Tapi kalau kita melihat bahwa, yang dicat seluruh gedung puskesmas, misalnya sampai, kalau pengecatan 3 square feet tuh berapa ya? Saya menganalogikan misalnya 1,5 meter doang, saya lupa analoginya. Itu nggak usah. Tapi kalau ngecatnya sampai berbulan-bulan, sampai seluruh gedung puskesmas, kan kita melihat bahwa itu ada resiko, tetap harus teman-teman PCRA. Ya. Oke, makasih. Ini dari Pak Purwanto, Bu Eni minta di-share materi, nanti akan kami share materinya. Kemudian dari Bu Prihnita lagi nih. Maaf dok, klasifikasi lokasi tempat untuk ikrar konstruksi dasarnya apa dok? Oke, jadi tadi kelompok resiko atau lokasi ya, itu kita ambil dari Permenkes 27. Tapi memang ada beberapa yang nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan buku pedoman teknis PPI di Puskesmas, itu ikranya lebih dikelompokkan untuk Fasiankes primer. Jadi kayak ICU kan nggak ada di Puskesmas, nah itu nggak diambil, nah sudah diganti. Nanti teman-teman bisa ambil, bisa dari Permenkes 27 atau buku pedoman teknis PPI di Fasiankes primer, ya, di FKTP. Dari situ. Pak. Oke, kita lanjut dari Ibu Wina di Puskesmas Sidorejo. Izin bertanya dok, untuk daerah yang tidak rawan terjadi bencana, apakah masih perlu dilakukan HVA setiap tahunnya? Oke, terima kasih. Jadi memang HVA kadang begini, kita tahu HVA itu salah satu item yang pertama adalah kita natural hazard atau tujuannya bencana. Tapi kalau kita melihat konteks HVA secara empat-empatnya, itu kan nggak hanya mengakses tentang bencana, ada yang 3 yang lain. Nah, kira-kira
3 yang lain itu perlu nggak dilakukan? Kalau saya bilang perlu, karena emergency response mungkin terkait dengan bom, amit-amit ya, atau penculikan bayi, itu kan teman-teman juga perlu mengakses itu. Jadi tetap lakukan. Nah, terkait bencana, coba teman-teman cek lagi, tentu bisa berdasarkan histori, berdasarkan dari apa sih BNPB misalnya, atau dari mana segala macam organisasi, teman-teman mesti mencari, menggali lagi apakah betul memang daerah saya tuh benar-benar aman sekali tanpa ada bencana. Tapi kalau tanya LVA, tentu harus dilakukan karena ada item lain yang tetap teman-teman harus assess. Ya, Oke, jadi Bu Wina tetap dilakukan ya. betul. Lanjut, Rinita, maaf dokter, jadi ending dari PCRA, intinya bagaimana ending dari PCRA dok? Apa endingnya ada rencana kendali atau seperti apa? Oke, betul. Jadi kan kalau kita kan ada banyak tools sebetulnya ya. Saya khawatirnya nih teman-teman PCRA itu hanya mengakses aja, oh ini ada risiko, tapi kan di samping itu tentu ada upaya mitigasinya. Jadi hampir semua form PCRA itu pasti ada risiko enggak? Kalau ada, apa upayanya? Dari 8 item itu rasanya sih nggak mungkin kalau tidak ada risiko sama sekali. Jadi betul sekali endingnya, bukan hanya selembar kertas selesai kita bikin assessment, tapi teman-teman harus punya rencana solusi atau rencana mitigasi. Kemudian teman-teman harus monef apakah itu dilakukan. Bukan hanya karena kadang kita bicara pre-construction risk assessment, berarti itu dilakukan pre aja ya. Begitu pre udah selesai, kita sudah bikin form, sudah ada rencana mitigasi, selesai perkara ya? Enggak. Tapi sampai selesai konstruksi, teman-teman harus selesai, dan lega artisnya ada laporannya. Tapi karena nggak diminta secara spesifik harus ada laporan, ya kembali teman-teman membuat apa, tapi yang penting harus sampai pasca renovasi selesai itu harus dilakukan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Fatima di Puskesmas Panda, Jayapura ini dok. Ya. Izin bertanya dok, puskesmas kami sudah terlanjur membuat renovasi gedung tanpa membuat PCRA dan IKRA yang seperti dokter jelaskan. Kira-kira bagaimana untuk kami melengkapi dokumen akreditasi tahun ini? Terima kasih dok. Salam dari Puskesmas Kanda, Jayapura. Oke, terima kasih. Salam sehat ya teman-teman Puskesmas Kanda. Jadi gini deh, yang penting teman-teman tahu itu penting tujuannya apa. Kalau salah satu tujuan, ini saya bilangnya tujuan bonus ya untuk melengkapi standar akreditasi, ya terserah teman-teman tutup mata. Misalnya ya sudahlah misalnya, oke kita bikin dokumennya bukan untuk hanya melengkapi standar akreditasi, tapi coba digunakan untuk teman-teman belajar. Ya, belajar sebelum bikin beneran untuk konstruksi yang akan datang. Jadi gunakanlah itu untuk sebagai suatu media belajar, sekalian tanda kutip melengkapi standar akreditasi, walaupun seharusnya teman-teman sudah tahu lega artisnya dibuat sebelum, bukan di akhir. Gitu ya. Bukannya saya ngajarin yang gimana ya, tapi prinsipnya kalau bisa buatlah. Nggak ada salahnya membuat yang sudah lampau sebagai suatu media belajar. Gitu ya. Oke. Dari Dokter Cita Puskesmas Aji Barang untuk manajemen risiko yang di luar gedung. Oke, ini mungkin sebetulnya ke Dokter Cahyono ya, Menris secara umum. Jadi mungkin karena saya orang KP ya, jadi lebih banyak contohnya itu lebih ke Menris yang di dalam gedung. Tapi kalau kita bicara kayak HVA, bencana itu kan bisa terjadi di dalam gedung dan di masyarakat, terus segala macam. Nah, manajemen risiko untuk luar gedung itu tetap harus teman-teman assess, jangan hanya fokus pada dalam gedung saja. Ya. Selanjutnya dari Puskesmas Suara, mohon izin bertanya, apakah semua perbaikan konstruksi di Puskesmas harus dibuat PCRA atau ada kriteria tertentu, dok? Oke, jadi kalau kita bicara PCRA, saya mengambil dari salah satu form karena secara ininya di beberapa form nggak dijelaskan, harapannya semua dikerjakan, tapi ada satu form yang tadi saya share, kegiatan-kegiatan kecil, renovasi minimalis, kayak ngecat dinding 1 meter misalnya, satu tempat, satu tegel, itu mungkin nggak perlu di PCRA.
pasang kabel telepon nggak perlu PCRA, pasang intercom nggak perlu PCRA. Jadi teman-teman boleh mengambil itu, kriteria yang tidak required untuk dilakukan PCRA boleh menjadi dasar. Ya, pakai itu nggak apa-apa. Kriterianya bisa menggunakan itu. Oke, selanjutnya dari Ibu Gayatri, Dinas Kesehatan Bone Bolango. Izin bertanya, Ibu Dr. Ella, untuk menentukan tipe konstruksi renovasi bangunan dari tipe A sampai dengan tipe D, apakah sudah masuk di instrumen akreditasi yang 5 bab? Terus di PMK nomor berapa? Terima kasih. Oke, kalau kembali ke standar akreditasi betul, itu ada di standar akreditasi ya. Jadi memang diminta di 142. Kemudian di bab 5 juga ada tentang IKRA. Nah, Permenkesnya karena IKRA ya tadi pertanyaannya ya IKRA ya karena level dan tipe. Itu teman-teman bisa ambil di Permenkes 27 2017 dan di buku pedoman teknis Kementerian Kesehatan terkait dengan PPI di FKTP. Referensinya itu. Oke, lanjut dari Pak Sugi di Bantarsari. Izin bertanya Dr. Ella, bagaimana kalau hal tersebut membutuhkan biaya tinggi? Terkadang tidak di ACC, misalnya perlengkapan atau alkes atau perbaikan. Makasih. Bagaimana? Oke, ini masalah banyak puskesmas atau fasiankes ya, termasuk di tempat kami juga. Jadi memang kalau kita bicara rencana kendali resiko itu kan cost-nya cukup tinggi. Tapi kalau satu, mudah-mudahan nanti para puncak pimpinan tersosialisasi. Nanti kan habis ikut ini kan teman-teman mensosialisasikan segala macamnya. Mudah-mudahan bisa. Yang kedua, misalnya dananya nggak ada, perencanaannya belum, misalnya. Nah, upaya mitigasi itu kan ada banyak step. Misalnya cost-nya tinggi untuk engineering control. Kita butuh nih harus ada tabir, harus dibikin pembatas, harus dikerukupin misalnya biar nggak ada debu. Oke, nggak punya uang untuk membuat tabir itu. Ya sudah, turun ke hierarki kontrol berikutnya. Oh, kita lakukan perubahan perilaku. Cara ngelakuin perubahan perilaku gimana? Atau pakai APD. Pokoknya mau ke situ harus pakai APD. APD kan relatif lebih murah. Atau ya sudah, benar-benar ditutup ruangan itu karena nggak ada pengaman yang bisa dilakukan. Jadi nggak boleh ada yang mengakses ke situ kecuali petugas konstruksi. Jadi, nah ini teman-teman nanti harus punya apa ya? Imajinasi, kreativitas. Kalau yang puskesmas yang dananya minimalis, misalnya beberapa fasiankes yang minimalis, akan kreativitasnya akan lebih tinggi karena memikirkan, aduh nggak ada duit nih, berarti plan C-nya apa ya, plan D-nya apa ya, plan Z-nya apa ya untuk mitigasi. Gitu ya, jadi carilah upaya mitigasi yang cost-nya jauh lebih ringan, tapi masih bisa melakukan mitigasi tersebut. Oke, lanjut dari Bu Titin untuk apakah ada di YouTube? Ada, tapi akan di-share kemudian untuk link YouTube-nya. Dari Ibu Iin Inayah, izin bertanya kalau renovasi itu dilakukan pihak ketiga, berarti mestinya sebelum mulai renov pada saat pembahasan kontrak identifikasi risiko dan rencana kendali risiko atau mitigasinya sudah kita sampaikan. Kemudian untuk monitoringnya, bisakah berkolaborasi dengan pengawas bangunannya? Terima kasih, Dr. Ella. Terima kasih Mbak Nisma. Halo Mbak Inayah, apa kabar? Nih jago nih Mbak Inayah. Jadi betul sekali. Kalau kita bicara PCRA, kan harus multidisiplin. Multidisiplin, banyak orang yang ikut dalam artian pihak rumah sakit, dinas kesehatan mungkin memfasilitasi, dan kontraktor atau pihak, saya nggak tahu, istilahnya pihak kedua atau ketiga ya. Nah itu juga harus ikut, benar banget. Nah, ini sekalian saya mengingatkan pihak internal, tentu teman-teman punya entah PJMFK, PJK3, kemudian teman-teman punya PJPPI, kemudian unit terkait yang direnovasi itu juga harus ikut, dan unit sekitar unit terkait, kemudian teman-teman punya kesling, itu harus diikutkan. Ya, jadi dan bendaharaan barang kali ya, atau bendaharaan puskesmas, nah itu ikutkanlah. Betul sekali, kontraktor pihak ketiga diikutkan, supaya mereka aware dengan, oh ini bahaya ya, ini harus ada ya. Dan teman-teman juga tekankan, bahayanya nggak cuma ke kita yang orang puskesmas loh, tapi bahayanya buat staf
kontraktor atau para pekerja atau tukang itu juga ya, sehingga nanti kita punya kesepahaman sebelum kita bikin PKS, benar, apa yang akan disediakan oleh vendor, yang mampu disediakan oleh vendor, dan mana yang mungkin sumbangsi puskesmas untuk bisa membantu. Jadi kolaborasi itu benar banget Mbak Inayah. Terima kasih. Makasih. Waktu kita ini tinggal 7 menit, masih ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab semua ya, Dokter Ella. Ya, nanti saya agak singkat ya, mohon maaf kalau jawab panjang-panjang. Dari Novinda, Puskesmas Pasrepan, untuk PCRA ini diaplikasikan menunggu renovasi besar atau sudah bisa digunakan misalnya renovasinya hanya membetulkan atap yang bocor. Apa juga perlu diaplikasikan PCRA-nya? Oke, bagus. Jadi mudah-mudahan nih arahnya teman-teman semangat untuk mengerjakan ya. Bukan, aduh semua harus di PCRA. Jadi kalau teman-teman semangat, lakukanlah semuanya. Karena kita tahu tujuannya, kenapa PCRA? Supaya konstruksi itu nggak bikin bahaya buat kita. Jadi kalau semuanya itu, apapun tindakannya, teman-teman assess lah. Walaupun nanti bukan tibanya, apa ya, akhirnya, endingnya, oh semuanya nggak beresiko ya sudah. Tapi yang penting teman-teman sudah memikirkan ada resiko. Nah, saran saya, karena kita lagi proses mengerjakan dan mungkin belajar ya, kerjakanlah, buatlah. Kalau teman-teman nanti yang sudah terbiasa, nanti lama-lama akan tahu, walah ini aja kayaknya nggak perlu PCRA. Ya, jadi kalau saya, mulailah kerjakanlah dari sekarang. Nggak perlu nunggu renovasi besar. Selanjutnya dari Ibu Yuni, Puskesmas Teluk Bogam, kalau pembangunannya sudah selesai, kemudian kita temukan kerusakan-kerusakan atau proses pembangunan yang tidak selesai karena kontrak sudah selesai, bisakah kita lakukan PCRA dan ikranya? Oke, jadi ini sebenarnya sudah telat ya, karena PCRA kan setelah selesai, endingnya bagaimana, itu untuk mengevaluasi apakah yang kita plan-kan itu dilakukan atau enggak. Jadi agak timingnya nggak pas. Tapi kalau kita bicara teman-teman mau mengerjakan, boleh bukan awang-awang itu apa ya, berimajinasi dan sekalian mengisi supaya itu nanti jadi pembelajaran. Kemudian kalau kerusakan itu muncul, teman-teman kan jadi bisa mengkaji lagi apa yang menyebabkan kerusakan itu terjadi. Jadi nggak ada masalah teman-teman kerjakan, walaupun sebetulnya nggak secara tepat itu dikerjakan di ending. Nggak apa-apa, dicoba aja dimasukkan untuk pembelajaran, dan itu jadi masukan juga nanti waktu ketemu teman-teman misalnya dengan vendor tersebut, teman-teman bisa sampaikan, dan itu juga bisa menjadi dasar untuk nanti kalau teman-teman melakukan perbaikan untuk konstruksi tersebut yang banyak kerusakannya. Oke, lanjut dari Pak Maman lagi. PCRA dilakukan oleh multidisiplin, berarti kualitas udara, kebisingan, getaran dilakukan oleh tim K3. Bahan berbahaya oleh K3 IKRA oleh tim PPI. Seperti itu ya, Dok? Oke, jadi begini ya, Mas Maman. Jadi multidisiplin bisa sih teman-teman analogikan. Oke, IKRA, PPI, B3, PJ, K3 bisa. Tapi kalau kita melihat konteksnya, kita bicara risk assessment, multidisiplin itu saling berkolaborasi. Contoh kasarnya, kualitas udara. Kualitas udara, ada nggak peran K3 Kesling? Oh, ada banget. Ada nggak peran PPI kalau kita bicara kualitas udara juga? Ada juga. Jadi B3, apa benar hanya itu saja? Nanti B3 dan limbah B3-nya. Limbah B3 masuk juga mungkin untuk teman-teman PPI. Jadi alangkah baiknya teman-teman bikinnya, duduk bersama, rapat bersama, brainstorming bersama, mengerjakan bersama. Itu jangan dipilah-pilah, saran saya begitu, karena ini butuhnya multidisiplin yang saling berkolaborasi. Gitu ya Pak Maman. Siap. Selanjutnya Novinda dari Pasrepan, untuk inovasi yang wajib PCRA mengacu di peraturan nomor berapa, Dokter? Oke, jadi secara spesifik, yang pertama, Permenkes tentang PCRA masih belum ada, masih belum spesifik. Kita bisa mengambil dari dasar terkait dengan manajemen risiko, terkait dengan K3, kemudian kita bisa mengambil dari PPI,
Dan nanti kalau Permenkes 46-nya, kemarin coba teman-teman lihat Permenkes 46, ada nggak terkait konstruksi, itu bisa diambil. Kemudian nanti kalau revisi standar akreditasi terbaru keluar, itu pasti akan muncul lagi PCRA, itu bisa menjadi regulasi teman-teman. Tapi sementara bisa menggunakan Permenkes K3 dan Permenkes PPI untuk mengisi itu. Lanjut dari Ngatmi Puskesmas Jiken, izin bertanya dok, apakah pemasangan aset atau modal dalam gedung pasienkes yang membutuhkan waktu lebih dari 3 hari juga membutuhkan data PCRA? Maaf itu tidak termasuk pemeliharaan, tapi pada tempat pelayanan. Oke, gini, kalau saya nggak salah nangkep pertanyaannya ya, kembali kalau kita bicara suatu pemasangan aset, kalau pemasangan aset tersebut melibatkan suatu renovasi, misalnya instalasi alat. Instalasi alat, harus bobok tembok, harus bikin sambungan kabel, nggak cuma naruh doang ya. Kalau naruh doang mah nggak perlu di PCRA. Tapi kalau melibatkan suatu kegiatan konstruksi, itu tetap teman-teman PCRA. Tinggal bentuk instalasi atau pemasangan aset itu seperti apa. Ya, umumnya kalau aset besar itu biasanya ada connecting utilitas. Begitu ada connecting utilitas, pasti itu ada suatu proses konstruksi. Nah, umumnya tetap di PCRA. Jadi cek lagi ya instalasinya apa. Izin bertanya dok, seperti untuk register MR, HVA, IKRA, PCRA saling berhubungan. Bagaimana cara agar masing-masing tools tersebut tidak ada miss? Oke, caranya teman-teman sering menggunakan. Yang penting tadi sudah paham ya konsepnya ya, sehingga teman-teman nanti tahu spesifik peruntukannya, tapi tahu ini rumah besarnya apa. Nah, mudah-mudahan sih nanti teman-teman nggak ketuker kalau sudah tahu konsepnya. Yang kedua, latihan lah. Saya waktu awal baca HVA pusing, ini buat apa sih, ngapain? Tapi begitu mencoba mengerjakan, nggak harus tahun sekali teman-teman kerjakan, iseng aja belajar. Makanya saya di file saya suka ada tulisan coba-coba HVA, coba-coba PCRA. Nah, kalau teman-teman terbiasa untuk mencoba tadi, involve, terlibat dalam menyusun, mengerjakan, harapannya nanti teman-teman akan tahu persis dan nggak ketuker-tuker. Ya. Oke, tadi itu dari Pak Udin. Selanjutnya dari Uut, dok mau nanya apakah tetap membuat PCRA ketika puskesmas yang dibangun terpisah dengan kami pelayanan pasien? Belum pindah ke puskesmas yang baru, yang pindah baru admin. Oke, jadi konsepnya begini. Yang pertama, dalam satu lingkungan puskesmas, gedungnya berubah, cek kira-kira nih ya, kira-kira itu di lingkungan saya ada risiko nggak yang muncul kalau konstruksi itu ada di saya? Begitu ya, pasti teman-teman harus bikin PCRA. Yang kedua, kalau itu konstruksi misalnya lokasinya jauh sekali dari puskesmas, tempat saya sama renovasi rencana bukan renovasi ya, bikin gedung konstruksi itu letaknya 10 km dari saya. Kembali, kalau itu menjadi proyeknya puskesmas, sudah diserah terimakan atau menjadi tanggung jawab teman-teman puskesmas, atau itu punyanya puskesmas, tentu teman-teman harus pikirkan PCRA. Karena tadi, fungsinya kan nggak hanya melindungi staf saya saja atau pasien saya, tapi teman-teman juga harus memikirkan masyarakat. Kalau itu sudah dikelola oleh konstruktor, apa sih, project manager atau apa sih istilahnya, komandor ya, mereka biasanya punya sistem PCRA lain. Kalau itu sudah dikerjakan, nggak usah teman-teman PCRA. Ya, biasanya kontraktor yang profesional itu mereka punya tools yang lain, bukan PCRA. Kalau itu dikerjakan dan menjamin safety dari masyarakat sekitar konstruksi, nggak apa-apa, teman-teman tinggal minta. Itu sebagai salah satu bukti, ini loh kami juga memikirkan konstruksi yang di luar jauh dari kita, tapi itu menjadi milik puskesmas. Gitu, Mbak. Siapa tadi ya? Nggak ada namanya. Gitu, Jeh, Mbak Nisma. Makasih, kita udah lewat 2 menit ini, tapi karena antusias teman-teman, terima kasih banyak Dr. Ella atas waktunya. Ini saya share lagi CV-nya Dr. Ella, ada kontaknya, mungkin mereka bisa nanya-nanya dok. Siap, boleh Mbak Nisma, silahkan. Kalau mau sharing, monggo dipersilahkan.
Oke, Atau terima kasih. lewat bahasa Indonesia juga boleh. Oke. Terima kasih sekali lagi Dok. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Kalau bisa saya kutip tadi dari slide terakhir, kalau kita belajarlah supaya kita bisa ingat ya Dok. Ketika kita ingat mungkin lebih mudah kita untuk bisa mengimplementasikannya. Kalau Dokter bilang tadi PCRA, IKRA ini yang harus kita coba dan coba terus sehingga kita bisa lebih mantap untuk membuatnya. Sekali lagi terima kasih Dokter Ella. Buat Dokter Ella mungkin kita berikan aplaus para peserta. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya dan sukses. Salam sehat. Terima kasih Mbak Nisma. Sama-sama, tetap Terima kasih, semangat, Bu Ella. tetap sehat buat semuanya. Terima kasih Mbak Upi, Pak Tri. Oke, saya kembalikan ke Bu Upi. Silakan Bu Upi. Ya, baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Ella yang sudah menyampaikan tentang IKRA dan PCRA dan HFA. HFA. Mohon izin nanti mungkin besok ketemu lagi di PPI di tanggal 17, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih rinci karena jelasannya tadi sangat mudah dimengerti dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Juga terima kasih untuk Bu Nisma yang sudah menjadi moderator kita pada hari ini.